Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat diagram dengan menggunakan Excel. Nah, kalau misalnya kita buat diagram, tentu kita ada data ya. Tentu kita punya data. Nah, sebelum kita buat diagram, kita akan bikin datanya terlebih dahulu. Oke ya. Jadi di sini misal saya punya data, oke ya, datanya itu misal ya, ini misal contohnya aja ya. Kita ingin membandingkan penghasilan dari 3 provinsi. Kita ingin membandingkan penghasilan dari 3 provinsi. Oke, misalnya provinsi DKI, kemudian provinsi Bali, dan juga provinsi NTT. Misal, ya, ini saya misalkan aja. Kemudian N-nya kita buat 30. 30 aja ya. Oke, sudah 30. Nah, kita buat datanya terlebih dahulu. Datanya kita buat secara acak saja. Oke, berdasarkan keinginan kita. Nah, bisa kalian gunakan rumus itu sama dengan run between. Nah, ini run between, kalian klik. Nah, ini ada tulisannya bottom sama top. Nah, kalau bottom ini berarti kisaran gaji terkecil dan top itu gaji terbesar. Oke, bottom itu nilai terkecil, top itu adalah nilai terbesar. Misal, kita buat dalam bentuk lebih singkat ya, misal 1 juta itu gajinya 1000. Di sini kita tulis 1000. Kemudian, kalian lihat ya, pada laptop kalian itu ini tandanya titik koma atau titik 2 atau hanya koma saja. Nah, kalau di tempat saya itu kan ini tandanya titik koma. Jadi harus diikuti titik koma. Ya, sesuaikan dengan laptop kalian karena setiap komputer atau laptop itu beda-beda. Kalau laptop saya yang lama itu pakainya titik 2. Ya. Nah, ini pakainya titik koma. Kalau titik 2 itu maksudnya gini loh. Nih, ini titik 2. Ya. Ini berarti pakainya titik koma agar rumusnya dapat berfungsi. Titik koma setelah itu kita maksimal. Maunya berapa gajinya? Misalnya 9 juta. Jadi kita tulisnya 9.000. Oke, baru kurung tutup. Setelah itu enter. Nah, ini kan muncul nilainya. Oke. Kemudian kita tarik ke samping. Mau tarik ke samping dulu atau tarik ke bawah dulu boleh ya. Nah, ini diperoleh hasilnya. Ini sudah ada rumusnya ya kalau kita tarik begitu. Yang ditarik nih, ujung yang paling bawah yang ada kotak-kotak kecil nih. Nah, jadi kalau dalam bentuk tambah seperti ini, tandanya bisa kalian tarik. Nah, seperti ini. Nanti akan berubah terus ini kalau misalnya kita tarik lagi. Nah, kita tarik lagi. Nah, nilainya berubah lagi ya. Tapi nilainya itu akan berkisar antara 1000 sampai dengan 9000. Kemudian yang ke bawah itu juga tinggal kita tarik aja nih. Jadi tidak perlu bikin rumus lagi. Biar lebih cepat. Nah, ini adalah datanya. Ini kita ya, data ini kalau misalnya kita nulis di tempat lain. Kemudian kita di tempat lain. Nah, datanya nanti akan bisa berubah. Nah, otomatis berubah. Coba ya. Nah, berubah lagi ya. Kalian lihat ya pergerakannya. Nah, berubah. Agar data ini tidak berubah, ya, setiap kita melakukan aktivitas, biar tidak berubah terus tuh. Itu kan kalau kita melakukan aktivitas, datanya berubah. Nah, caranya supaya data ini tidak terus berubah karena adanya rumus, kita blok datanya tadi. Setelah itu kita copy, ya, copy. Kemudian itu paste. Paste-nya pakai yang ini, paste values.
Past values ya, pastnya di sini juga past value. Jadi biar tidak berubah lagi nanti datanya. Jadi setiap kita melakukan aktivitas lain itu tidak akan berubah. Nah, tidak akan berubah. Nah, kita sudah punya data nih dari 3 provinsi dengan N-nya ya. N-nya ini dengan respondennya pada masing-masing provinsi itu adalah 30. Kemudian kita, ini kan susah ya bacanya ya. Susahnya bacanya, ini kok banyak sekali kelihatan angkanya jadi pusing ya karena banyak angka. Nah, kita akan sederhanakan. Kita akan sederhanakan agar angka-angka yang terlihat banyak ini lebih mudah untuk dibaca. Oke, saya tuliskan di sini misalnya klasifikasi. Kemudian di sini kriteria. Nah, tadi kan kita rentangnya, kita buat kisarannya, gajinya dari 1.000 sampai dengan 9.000. Ya kan? Nah, untuk membuat klasifikasi ini akan saya buat menjadi 5. Jadi 5. Maksudnya gimana? Kita akan mengklasifikasikan misal bila terletak di antara 1.000 sampai dengan 2.000, maka kita beri angka 1. Bila terletak di antara 2.000 sampai dengan 3.000, kita beri angka 2. Nah, biar kita membacanya nanti lebih mudah. Karena ini tadi nilai maksimalnya 9.000, ya. Jadi untuk membuat menjadi 5 klasifikasi atau kategori ini, kita bagi menjadi 5. Nah, kalian bisa cek ya, 9.000 dibagi dengan 5 itu berapa? Nah, 9.000 dibagi dengan 5 itu adalah 1.800. Sehingga setiap klasifikasi ini rentangnya harus 1.800. Jadi, kita buat klasifikasinya ya apabila X kurang dari 1.800, maka nanti akan diberi angka 1. Oke, gitu ya. Kemudian, jadi 1.800 ya, kurang dari sama dengan, kita harus pakai kurang dari, tanda kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, nah yang ini ya, kurang dari sama dengan insert. Jadi apabila nilainya antara 1.800 ya sampai dengan sampai dengan ini ya, berarti 1.800 sampai dengan berapa? 1.800 sama 1.800 berarti 3.600. Nah, jadi terletak di antara, apabila nilai yang ada di data kita peroleh ini terletak di antara 1.800 sampai dengan 3.600, maka akan diberi angka 2. Begitu ya, akan diberi angka 2. Kemudian begitu juga dengan, nah, gini ya, ini ada bedanya penggunaan tanda kurang dari sama dengan juga dengan tanda kurang dari aja. Nah, ini ada kurang dari sama dengan. Nah, kalau kurang dari sama dengan berarti nilainya di antara 1.800 sampai 3.599. Nah, ya. Nah, kalau 3.600-nya ini nanti masuk ke kriteria ketiga. Ini juga iya. Pada kriteria pertama, berarti ini cuma sampai 1.799 dikatakan memiliki kriteria 1. 1.800-nya sudah masuk kriteria 2. Gitu ya, paham ya? Semoga dapat dipahami. Kemudian ini berarti di antara 3.600. Oke ya. Insert lagi kita simbol kurang dari sama dengan X, kemudian kurang dari 3.600 tambah 1.800 berapa? 5.400. Oke, iya, 5.400. Bentar ya. Oh maaf, ini mau saya copy aja. Nah, setelah itu 5.400 kurang dari sama dengan X kurang dari 5.400 tambah
1.800 berapa? 7.200. Berarti 7.200 kurang dari sama dengan X. Udah ya, jadi cukup sampai sini aja, tidak perlu sampai seterusnya, karena yang pasti apabila 7.200 kurang dari sama dengan X dan di atasnya X, itu berarti akan diberi angka 5 gitu ya. Semoga kalian bisa paham dengan klasifikasi ini, semoga dapat dipahami. Oke, setelah itu kita akan mengubah nih data-data yang ada di sini, kita ubah menjadi kriteria 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita copy dulu nama provinsinya. Ini boleh ya, selain provinsi boleh ya, misal kalian ingin membandingkan jumlah penjualan antara jumlah penjualan antara motor Yamaha, Honda, dan Suzuki misal nih ya. Itu bisa. Atau misal kalian ingin membandingkan nilai IPA, IPS, matematika. Atau boleh ya, banyak ini. Contoh yang lain banyak. Ini saya contohkan adalah gaji untuk 3 provinsi. Seperti itu. Kemudian, nah, sekarang kita akan mengubah data yang dalam bentuk ribuan ini, ataupun misalnya datanya bentuk jutaan, atau datanya bentuk banyak ya, kita akan ubah menjadi sederhana agar lebih mudah dalam melakukan perhitungan. Nah, kita pakai rumus. Rumusnya adalah rumus sama dengan if. Ya, pakai rumus sama dengan if. Kurung buka. Mana yang mau kita ubah? Ya, berarti yang sini dulu nih. Ya, yang pertama, angka pertama pada DKI kan yang ini nih. Oke ya. Kemudian kurang dari 1.800. Setelah itu, nah, apabila nilainya kurang dari 1.800, kita beri angka berapa? Angka 1. Sehingga ya ikuti ini. Di sini tulisannya ada titik koma. Oke, berarti kita tulis titik koma. Kita ketik titik koma. Ikuti di komputer kalian ya, pakainya titik 2 atau pakai titik koma. Sesuaikan. Nah, berarti berapa? 1. Setelah itu pakai titik koma lagi. Nah, baru kemudian kita tuliskan nilai if. If lagi. Kemudian kurung buka lagi. Ya. Setelah itu sama seperti tadi ya. Mana kolom yang mau diubah nilainya. Klik lagi kita, berarti kurang dari berapa? 3.600. 3.600. Titik koma 2, titik koma. Kita tulis if lagi, kurung buka. Tempat yang sama lagi kita klik. Kurang dari ini ya. Kriteria ketiga, maksimalnya 5.400. 5.400. Titik koma, kita beri angka 3. Titik koma lagi. Setelah itu kita kasih if lagi. Kurung buka lagi. Klik lagi B2. Kurang dari berapa? Habis 5.400 ya, 7.200. 7.200. Titik koma. Kita beri angka 4. Nah, sampai angka 4 ini kita setelah itu beri titik koma lagi, baru langsung angka 5, karena di atas 7.200 pasti akan diberi angka 5. Nah, setelah itu baru kita kasih kurung tutup. Oke, kurung tutupnya menyesuaikan dengan jumlah kurung buka. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke, berarti kurung tutupnya ada 4. 1, 2, 3, 4. Setelah itu baru enter. Oke ya. Jadi ini akan berubah menjadi nilai 1 sesuai dengan ini ya. Karena dia letaknya kurang dari 1.800, jadi diberi angka 1. Betul ya? Ini 1.651, diberi angka 1. Oke. Setelah kita dapat nih, kita hanya cukup
bikin rumus satu ini aja. Setelah itu tinggal kita tarik ke bawah. Tarik ke samping, setelah itu baru tarik ke bawah. Oke ya, semuanya sudah berubah dengan lebih sederhana. Dengan angka yang lebih sederhana. Nah, dari angka-angka ini, kita akan kelompokkan lagi sehingga lebih mudah untuk dibuat diagram. Nah, besok datanya misalnya kalian seperti ini ya. Data yang kalian peroleh itu seperti ini. Kalian ini begini caranya supaya lebih mudah dalam membuat diagram. Entah itu diagram batang, diagram lingkaran, atau garis, oke. Atau ada nanti juga namanya scatter plot, ya. Kita akan belajar sama-sama. Setelah itu, baru kita masukkan, kita akan pindahkan ini dulu, provinsi. Oh, sorry. Pindah ke sini aja. Nah, ini kita beri ya angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Saya tulis manual aja. Karena nggak banyak. Setelah itu baru deh kita hitung nih. Pada provinsi DKI, jumlah angka satunya ini ada berapa? Nggak perlu kita hitung satu-satu ya. Ini 30 responden, kalau kalian hitung satu-satu masih bisa kemungkinannya. Lah kalau misalnya respondennya ada 1000, ada 2000, 3000, bahkan sampai 5000 kan puyeng ya kalau misalnya kita ngitung satu-satu. Nah, kita bisa pakai menggunakan rumus countif. Jadi sama dengan countif, kalian pilih yang countif. Ya, ranknya berapa yang mau dihitung, berarti rank pada DKI. Setelah itu nih ya, titik koma lagi, kriteria, mau angka berapa yang mau dihitung? Angka 1, kurung tutup, baru di enter. Ini bola tinggal ditarik ke samping, tapi tidak bisa ditarik ke bawah. Karena apa? Karena ini yang kita hitung kan beda. Ya, angka 2, angka 3, 4, dan 5. Jadi, kita bisa tulis lagi countif, ranknya. Oke, setelah itu titik koma, kriterianya angka 2. Enter. Ya, sama dengan countif rank yang mau dihitung titik koma 3 enter sama dengan countif ranknya baru titik koma angka 4. Setelah itu terakhir ya, countif ranknya kemudian angka 5. Oke, yang sebelah-sebelahnya provinsi yang lain itu bisa tinggal ditarik garis. Kita akan hitung ya apakah ini jumlahnya benar 30. Kalau salah itu berarti kita salah tadi melakukan perhitungannya ya. Sam itu jumlah. Jumlahnya 30 ya. Berarti sudah betul yang kita lakukan. Nah, 30. Oke. Setelah itu ini kita pindah ya. Apabila kita pindah ke bahannya sini aja ya, misal itu pastenya pakai paste yang values supaya rumusnya tidak ikut tercopy gitu. Kemudian baru kita masukkan klasifikasi ini, kita pindahkan sini. Oke, nah baru ini nanti yang kalian buat diagram. Nah, insert, setelah itu masukkan pada diagram batang. Sudah jadi ya, nanti tinggal kalian pilih mau modelnya seperti apa. Oke, nah,
cantik ini. Oke, bisa kalian pilih. Ini untuk perbandingan pada ketiga provinsi ya. Jadi kita lihat bahwa dari ketiga provinsi tersebut gaji di antara 3.600 sampai 5.400, yang paling tinggi itu adalah NTT. Sedangkan gajinya yang paling tinggi ya, yang memiliki gaji banyak itu berarti di ini Bali. Oke. Sedangkan yang memiliki gaji di atas 1.800 sampai 3.600 yang tertinggi itu ya terlihat sekali itu adalah DKI begitu. Kemudian kita akan melihat ini pada masing-masing klasifikasi ini untuk tiap provinsi. Ya, tinggal di blok, kemudian insert, setelah itu pakai yang pie ya, lingkaran. Nah, ini untuk DKI. Nanti tinggal kalian ganti pakai yang ini boleh ya. Kalian bisa lihat persentasenya berarti. Nih, kan cantik, bagus. Jadi yang paling banyak itu sebesar 37% di DKI itu gajinya itu terletak di antara 1.800 sampai dengan 3.600. Nah, begitu juga dengan provinsi yang lain. Tinggal di blok ya. Nih, setelah itu insert sama seperti tadi. Ini Bali. Ya. Masukkan sebelah sini. Oke, Bali. Tidak ada angkanya. Oke, ini ya. Setelah itu satu lagi itu adalah NTT. Insert. Oke. Sudah ya, terjadi. Nah, dengan begini kita akan lebih mudah dalam membaca data. Dari data yang bentuknya seperti ini kan kita bingung ya, susah. Nah, ini dengan ada diagram, baik diagram batang maupun lingkaran, kita akan lebih mudah dalam membaca data. Makanya kalau kalian lihat deskripsi, penelitian kuantitatif terutama ya, banyak menggunakan bentuk diagram karena apa? Lebih mudah dalam menyampaikan informasi ya. Pembaca juga ya, pembaca yang awam itu akan lebih mudah. Apalagi warna-warni, kalau berwarna kan lebih menarik perhatian biasanya. Oh iya ya. Nah, kalau kayak gini kan kita lebih mudah dibaca. Nanti baru ada penjelasannya. Seperti itu. Ini untuk diagram yang pertama. Masih ada beberapa diagram lagi yang akan kita pelajari.